Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Farid Rosyadi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Universitas 11 Maret, Surakarta. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri Bancari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Oke. Puji syukur kita bisa bertemu pada hari ini, pagi hari yang cerah ini. Pada hari ini kita akan mempelajari atau belajar tentang kebugaran jasmani. Ya. Sebelum kita mulai, kita tahu ada slogan SMK Bisa Hebat. Ketika saya mengucapkan SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Bisa Hebat. Ya. Oke? Siap? SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Bisa Hebat. Oke, lanjut. Kita sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Ya, silakan salah satu untuk memimpin doa. Mas Rahmat, silakan untuk pimpin doa. Duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Rahmat telah memimpin doa. Kita cek kehadiran ya. Mas Ahmad Ivan Ma'ruf, Agustin Viviana, Ajeng Ardia, Ambar, Amelia, Anggun, Dewi Rahmawati, Dias, Elia, Farah, Fatimah, magang ya? Izin ya? Oke. Femas, Alpa, gak masuk? Ya. Nadia, Nagita, Rahmat Aji, Safira, Zahwa. Oke, berarti ada 2 siswa yang tidak masuk, satu karena izin lagi magang dan satu sedang tidak ada keterangan. Oke, berikutnya sebelum masuk ke pembelajaran ke materi lebih mendalam, kalian hari ini sudah sarapan belum? Belum. Nah, nanti kita bareng-bareng makan bersama, ya, biar kita kebersamaannya juga akan dapat. Nanti siap ya untuk melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani. Nanti kita akan melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti nanti ada kelincahan, terus keseimbangan, nanti banyak sekali seperti ada kekuatan, nanti bisa lewat push up, sit up, dan lain sebagainya. Oke, sebelum masuk ke pembicaraan kita sebagai rasa rasionalisme kita, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan, ya, lagu nasionalis yang nanti akan membangkitkan rasa nasionalis kalian, ya. Silakan untuk berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju,
ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat takut sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Oke, selanjutnya kita sambil melihat gambar ya yang ada di layar atau mungkin di depan kalian. Coba kalian lihat itu gambar apa ya? Sedang yoga. Ya, yoga. Ini juga masuk dalam salah satu latihan untuk kebugaran jasmani. Tapi nanti akan lebih spesifik, nanti bisa diperjelas lagi, nanti kita akan membahas materi itu yoga. Berikutnya ada orang lagi atau mungkin atlet sedang berlari. Kalau yang ini sedang jogging. Jogging, lari hampir sama. Terus yang ini push up. Yang terakhir, gambar apa? Ada di pusat kebugaran jasmani atau gym ya. Di sana ada yang sedang melaksanakan pakai barbel, terus lagi kelincahan juga, terus ada yang mengangkat beban. Nah, hari ini kita akan membahas atau mempelajari materi kebugaran jasmani tentang kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Ya, di rumah pernah melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani apa tidak? Kalian di rumah pernah ya? Menyapu? Pernah. Terus mencuci piring? Terus mengangkat beban, mungkin bisa menimba air, pernah ya? Nah, itu juga salah satu aktivitas sehari-hari. Tapi beda dengan kebugaran jasmani. Tetapi untuk yang kebugaran jasmani akan lebih spesifik. Nanti ada untuk melatih kekuatan otot, terus ada kelincahan, nanti menggunakan lari zigzag atau mungkin bisa kelenturan. Tadi yang dilihat di awal ada yoga, ya. Nah, terus silahkan amati video berikut ini. Mungkin video ini biasanya di awal-awal pembelajaran masuk sekolah, ya. Kita coba untuk memahami atau mungkin menganalisis video di sini. Siswa yang terlambat berlarian menuju sekolah. Siswa terlambat datang ke sekolah. Ini awal-awal masuk kegiatan sekolah. Kegiatan hari ini diawali dengan upacara bendera. Siswa yang terlambat tetap diizinkan mengikuti upacara. Sebagian siswa yang terlambat diantar oleh orang tua namun tetap tidak tepat waktu. Beberapa siswa ya ada yang terlambat terus tergesa-gesa bahkan sampai tergopoh-gopoh karena kelelahan. Bahkan ada yang mau menangis ditinggal sama orang tuanya. Nah, ini beda halnya dengan yang gurunya. Meskipun siswanya juga telat, gurunya juga telat. Lebih spesifik ke
ASN. Fenomena PNS telah Nah, PNS. pertama kerja juga terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Bahkan seorang pegawai negeri sipil nampak terkopoh-kopoh menuju lapangan upacara. Para pegawai ini terlambat mengikuti kegiatan syawalan yang diselenggarakan Pemkab Gunung Kidul. Namun ada juga PNS. Coba lihat atau mungkin bisa amati aktivitas kebugaran jasmaninya atau mungkin aktivitas sehari-harinya. Mungkin terkait dengan fisiknya bisa, nah tuh ada yang sedang berlari. Fenomena PNS telah di hari pertama kerja juga terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Bahkan seorang pegawai negeri sipil nampak tergopoh-gopoh menuju lapangan upacara. Para pegawai ini terlambat mengikuti kegiatan syawalan yang diselenggarakan Pemkab Gunung Kidul. Namun ada juga PNS yang tetap berjalan santai meski mengetahui dirinya terlambat. Pejabat Sekretaris Daerah Gunung Kidul berjanji akan menindak PNS yang terlambat masuk kerja dengan memberi sanksi tegas. Nah, itu video terkait dengan apa yang akan kita pelajari nanti terkait dengan kebugaran jasmani. Ya, kita lihat ada siswa, ada guru, ya, mereka berlari cepat supaya tidak terlambat, ya. Nah, agar tidak terlambat, kira-kira apa yang kita lakukan? Lari dengan cepat atau mungkin hanya jalan segini? Lari cepat, ya, atau mungkin bisa sprint juga bisa. Mungkin karena waktunya tinggal 30 detik, jaraknya tinggal masih 10 meter, agar tidak terlambat, kita bisa lari dengan cepat. Nah, itu kegunaan dari kebugaran jasmani. Ya, paham ya? Nah, terus tujuan dari pembelajaran hari ini apa toh? Tujuannya yaitu satu, nanti peserta didik mampu mempraktekkan konsep latihan kebugaran jasmani. Nanti ada kekuatan, kecepatan, kelincahan. Dan juga akan menganalisa konsep latihan kebugaran jasmani. Nah, di sisi lain kalian juga akan mengembangkan nilai karakter seperti jujur, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Ya, nanti kita pembelajaran akan dikemas dalam sebuah permainan, ya, yang nanti akan menuntut kalian untuk bekerja sama, ya. Dalam sebuah permainan nanti akan otomatis ada rasa untuk bekerja sama, misalkan harus cepat-cepat untuk menang. Nah, itu salah satu dari wujud kerjasama. Nah, tanggung jawab bisa dilihat dari apa? Misalkan tanggung jawab dari praktek olahraga. Bisa dilihat kalian saat misalkan menendang bola, terus bolanya melayang kemana-kemari atau mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bolanya kita ambil kembali. Ya, bukan teman lain yang mengambil. Itu salah satu contoh dari nilai-nilai karakter yang nanti kita kembangkan. Oke, kita lanjut mengamati video berikut ini. What's up, dudes, and what is up, beautiful ladies out there? Brian here, and in this video we are going to go through the different types of exercise. Alright, let's roll! The first type of exercise is cardiorespiratory or aerobic exercise, which in general is any type of exercise that raises your heartbeat. Your respiratory and cardiovascular systems work together to deliver oxygen you breathe in to all parts of your body, and doing regular cardio exercise sessions strengthens both of these systems and many of the organs in these systems. There are different types of cardio exercise. Oke, dari video di sana kita lihat ada beberapa komponen-komponen kebugaran jasmani. Ya, sebelum masuk ke kebugaran jasmani, komponen kebugaran jasmani kita tahu dulu kebugaran jasmani itu apa. Jadi kebugaran jasmani itu suatu aktivitas di mana seseorang tidak akan mengalami sebuah kelelahan yang berarti, ya. Dapat dikatakan mempunyai tingkat kebugaran jasmani jika orang itu misalkan melaksanakan aktivitas itu tidak mengalami suatu kelelahan. Nah, di sana ada beberapa komponen, ada kekuatan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, kelenturan, dan daya tahan.
Nah, berikutnya saya coba untuk kalian untuk diskusi, ya. Nanti silakan diskusi secara berkelompok. Nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Nanti silakan untuk materinya silakan ambil undian, ya. Nanti ada diskusi mengenai pengertian, manfaat, dan contoh latihannya. Oke, silakan ambil 1. Ini nanti 1 kelompok ke belakang ya. Ini 1 kelompok ke belakang, ini 1 kelompok ke belakang. Oke, siap? Oh ya, oke, silakan kita bentuk kelompok. Oke, sebelum kita masuk ke presentasi hasil diskusi, kita peregangan ya, ice breaking. Ketika saya mengucapkan kepala teman, otomatis kalian pegang kepala teman. Kalau kepala saya, pegang kepala saya. Ya, silakan berdiri dan berhadapan. Kepala teman, kepala saya, kepala teman. Kepala saya, kepala saya, kepala teman. Kepala saya, kepala saya, kepala teman. Kepala teman, kepala saya, kepala saya, kepala teman. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, oke. Biar tambah semangat. Yo, siap, siap, siap. Kepala teman, kepala saya, kepala saya. Ada yang salah? Yang salah nanti saya suruh untuk memberi instruksi mengganti saya, oke? Kepala saya, kepala teman, kepala teman. Kepala saya, kepala saya, kepala saya. Mbak Lulu, silakan maju sini. Yo, siap. Kepala saya, kepala teman, kepala teman, kepala teman, kepala saya. Kepala teman, kepala saya, kepala saya, kepala teman, kepala teman, kepala teman. Oke, terima kasih. Cukup. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan dengan waktu secepat mungkin. Kecepatan adalah kemampuan untuk memindahkan atau merubah posisi tubuh atau anggota tubuh dalam menempuh suatu jarak tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan satuan waktu. Kecepatan adalah suatu komponen kemampuan fisik yang peningkatannya sangat-sangat sulit. Kelincahan adalah kemampuan seorang dalam mengubah arah gerak secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Semakin bagus kemampuan agility seorang atlet, semakin bagus pula kemampuannya dalam mengolah fisik, sebab kelincahan ini merupakan kemampuan dasar seorang atlet. Siap, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Oke, setelah kita tadi sudah belajar terkait dengan teori kecepatan, kekuatan, dan kelincahan, kita nanti akan praktek materi ya. Nanti tolong nanti salah satu mempraktekkan, terus nanti beberapa yang menjelaskan ya. Yang pertama nanti silakan pimpin pemanasan ya. Silakan salah satu.
Berdasarkan hasil diskusi tadi, praktek latihan kelincahan di lapangan. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Siswa berdiri di garis start, ada aba-aba, mulai atau peluit. Siswa lari zigzag melewati marker jauh 10 meter dan kembali ke start. Sampai start, siswa melakukan tos ke siswa yang ada di belakang dan dilanjutkan seperti siswa pertama. Kelompok yang terakhir akan mendapatkan hukuman. Berdasarkan hasil diskusi tadi, praktek latihan kekuatan di lapangan. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, berdiri di garis start, ada aba-aba, mulai atau peluit. Siswa push up 5 kali, dilanjutkan lari sejauh 10 meter dan kembali ke start. Sampai start, siswa melakukan tos ke siswa yang ada di belakang dan dilanjutkan seperti siswa pertama. Kelompok yang terakhir akan mendapatkan hukuman. Terima kasih. Jadi hasil diskusi tadi tentang kecepatan. Praktek latihan kecepatan di lapangan. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Siswa berdiri membawa marker di garis start, aba-aba, mulai, peluit. Siswa lari sejauh 10 meter untuk meletakkan marker untuk dapat membentuk satu garis lurus secara horizontal atau vertikal, diagonal dan kembali ke start. Sampai start, siswa melakukan tos ke siswa yang ada di belakang dan dilanjutkan seperti siswa pertama. Kelompok yang terakhir akan mendapat hukuman. Setelah kalian melaksanakan praktik permainan kelincahan, apalagi kecepatan, kekuatan, ya tiga komponen kebugaran jasmani. Meskipun banyak sekali masih ada keseimbangan, terus kelenturan, tapi kita untuk hari ini kita fokus ke kecepatan, kelincahan, kekuatan. Ya, kira-kira hambatan apa yang kalian hadapi? Kesulitan apa? Panas, capek enggak? Capek, ya. Lapar juga, itu enggak apa-apa. Ya memang itu indikator dari kebugaran jasmani. Ketika kalian mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang baik, otomatis dengan banyaknya aktivitas atau mungkin latihan, itu tidak akan mengalami sebuah kelelahan. Ya, paham ya? Jadi konsep dari kebugaran jasmani akan dapat ketika kalian mendapatkan tanpa mengalami kelelahan saat kalian melakukan aktivitas. Paham ya? Oke, untuk berikutnya kita ke pendinginan ya, atau mungkin relaksasi dengan cara saling memijat. Ya. Silakan saling memijat teman kalian yang ada di depannya. Oke, cukup untuk praktek hari ini di lapangan kita cukup. Kita kembali ke kelas untuk melaksanakan penilaian, ya. Nanti tolong Mas Rahmat untuk mengembalikan markernya terlebih dahulu. Oke? Siap? Oke, kita kembali ke kelas. Tanpa penghormatan bubar jalan. Oke, setelah kita melaksanakan praktek di lapangan, kita kembali ke kelas ya. Kita lanjut ke materi penilaian. Ya, nanti ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, silakan nanti untuk penilaian bisa dinilai secara pribadi. Ya, jadi nanti sistemnya sistem penilaian diri. Ya, nanti diukur seberapa kalian mampu. Ya, misalkan saya cuma bisa seperti ini ya. Silakan nanti sesuaikan dengan kemampuan kalian. Ya, nanti silakan bisa di barcode, silakan, atau mungkin bisa buka link yang sudah saya share di grup. Oke, silakan bisa dikerjakan.
Oke, setelah kalian mengerjakan penilaian sikap, terus keterampilan dan pengetahuan, sudah selesai semua ya? Sudah ya? Oke. Nanti saya akan share lagi terkait dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Ini sebagai bahan tambahan kalian saat latihan di rumah ya. Nanti petunjuknya ada di sana. Barcode lagi enggak apa-apa. Mau saya buka yang link di Google Drive enggak apa-apa. Yang saya share ke grup juga bisa. Ya, nanti sebagai acuan kalian untuk latihan di rumah. Nanti video bisa dibuat dalam bentuk video, enggak apa-apa. Ya, kalian melakukan misalkan passing atau mungkin bisa lari, jogging, terus push up selama berapa menit silahkan, tapi minimal ya 5 menit. Nanti bisa di-upload di YouTube atau mungkin bisa di Google Drive, terus dikirimkan di link yang di situ. Oke? Paham ya? Paham. Bisa dikerjakan di rumah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, enggak ada ya? Ya. Tolong nanti apa yang sudah didapatkan pelajaran hari ini bisa digunakan atau mungkin dimanfaatkan sebaik mungkin di kehidupan nyata ya. Seandainya kalian mau berangkat sekolah ya sebisa mungkin jangan sampai terlambat. Jadi nanti tidak usah tergesa-gesa, tidak harus melakukan kecepatan sprint. Nah, nanti kita bisa datang dengan tepat waktu. Tidak ada keterlambatan saat berangkat ke sekolah. Ya. Nanti dari materi ini kebugaran sistem ini semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan baca doa. Silakan Mas Rahmat untuk pimpin doa tutup. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Oke? Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, siap.